Problem kita Mas, kita ini kan sebagai seorang peternak breeder mempunyai visi untuk menjadi besar. Maka dari itu kita harus menabung populasi domba betina karena kita tidak mempunyai cukup kemampuan finansial untuk beli-beli induan di luaran. Pokoknya kita sebagai manusia yang mengkandangkan domba harus menyuplai kebutuhan nutrisinya dengan semaksimal mungkin. Untuk pemasarannya gimana bisa signifikan gitu Mas Vicky? Pemasaran saya yang utama sekarang lewat YouTube Mas. Yang kedua lewat ada beberapa kondisi pada saat kita kurang barang malah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan dokter hewan. Terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang kembali juga di Kurawa Farm Kediri. Ini alamatnya di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatannya mana ini Mas Vicky? Kecamatan Kayun Kaidul, desanya Desa Senden, Dusun Senden. Di Google Map ada ya kalau pengen berkunjung sini sharing-sharing gitu. Google Map. Mas Vicky ini masih muda ya? Masih muda. Berapa tahun Mas? 24 Mas. 24 ya. Mau OTW ke 24, sebenarnya 23. Oh, 23 ya. Dan ini peternakannya ya lumayan untuk anak muda. Masih kecil Mas. Ya, itu berarti kalau ini merasa masih kecil punya cita-cita yang lebih gede dong. Iya, semua peternak pasti punya cita-cita untuk menjadi besar lah pokoknya. Ini kita ngobrolnya sambil nyantai aja Mas ya. Iya Mas, dehidrasi. Dehidrasi banget lah. Siap Mas Vicky. Ini kemarin mulai ternak itu tahun berapa Mas Vicky ini? Ini awal Covid Mas. Awal makroni gitu Mas. Makroni. Corona. Ya, karena kan tentu ya cari kesubuhan lah Mas. Kita kan tidak boleh keluar-keluar waktu kemarin itu. Akhirnya beli domba 2 ekor, kita kasih pakan, kita redke. Kok enak, akhirnya dibuatkan kandang untuk 2 ekor itu. Kandangnya kok terlalu luas, kita isi jadi 10 ekor, biar sedang kandangnya. Setelah 10 ekor terlalu banyak nganggur, kita tambah lagi 10 ekor jadi 20 ekor. Akhirnya ya dari 20 ekor Mas kita kembangkan. Dulu Mas kita sempat gonta-ganti pejantan, sempat juga gonta-ganti induan. Induan kita dulu kan betina ekor gemuk Mas, yang buntutnya sak mene-mene itu teman-teman. Yang kayak sapudi itu kan? Nah sapudi. Itu kan pada awal saya ternak itu sapudi di sini jenis paling favorit Mas. Kediri pun yang punya tekstil paling hanya beberapa orang segelintir saat itu Mas ya. Iya, belum terlalu mengenal lah kalau domba tekstil merino. Belum terlalu ada di sini. Yang saya ingat yang dulu Mas, saya pengen tekstil itu karena lihat punya Mas Peri. Mas dulu Ferris punya itu tekstil yang namanya Mbah Singo Mas. Itu saya lihat kok jantannya apik Gus jantanmu. Akhirnya saya cari-cari di daerah Kediri, ketemu satu orang belantik dan peternak di daerah Ngasem. Ada tekstil bobot itu kurang lebih 60 kilo pada waktu itu. Ya. Saya beli, saya tukarkan lah pejantan saya yang ekor gemuk. Sebelum ekor gemuk menjadi tekstil, ya tentu tambah pada waktu itu. Harganya masih murah Mas. Dulu itu domba tekstil bobot 60 kilo. Harganya cuma 4,5 juta, agak 4 juta, saya lupa. Kisaran 4 juta itu Mas ya. Itu masih murah banget teman-teman. Kalau sekarang kan harganya mungkin sudah naik. Dengan bobot yang 65 kilo ya. Itu sudah paling ya 5 jutaan lah. 5 juta ke atas jelasnya. Ya tentu pada saat itu kan 20 ekor betina ekor gemuk, 1 ekor jantan tekstil. Just kita breedingkan lah Mas. Hasil keluar cempe-cempe yang namanya komposit itu. Yang komposit betina itu saya tabung Mas. Jadi saya kumpulkan jadi satu. Tujuannya untuk regenerasi induan. Nah yang jantan-jantan Mas, yang jantan-jantan ini tak jual, tak buat beli merino yang namanya Fuso, Pam-Pam. Namanya Pam-Pam. Jadi pejantan merino itu yang usianya 3 tahun itu saksi hidup dari perjalanan Kurawa Farm Kediri. Ada Mas ini? Ora sih Mas, masih tak pinjamkan ke temen. Oh, karena kan beliau ini kan 10 pejantan. Iya.
Taksi hidup Purawa Farm. Terus setelah itu? Setelah itu anak-anakan dari pejantan tekstil yang awal banget itu tak silangkan dengan si Pampam Mas. Pampam si Merino yang gembul itu. Keluar anak cross Merino seperti sekarang ini. Itu kan semakin hari populasinya yo tentu bertambah. Pada waktu itu kan tahun 2022 akhir. Pertengahan deh 2022 pertengahan. Saya juga memutuskan untuk tidak hanya breeding tapi trading juga. Jadi mulai dari itu saya titik balik dari Purawa Farm modern. Sebelumnya kan yo kita breeding tentu harus sabar, tapi yang jelas untungnya itu pasti ada, tapi kan harus sabar teman-teman. Setelah trading yo kita merasakan kenikmatan menjadi seorang penjual yo susah dan senangnya menjadi penjual karena penjualan tidak melulu tentang untung ya pasti ada ruginya. Ya situ saya mulai mengenal teman-teman mulai dari Mas Enggar, Mas Peri, ya mengenal lebih dekat dari mereka lah rata-rata. Mas Enggar, Mas Peri dan Pak Nanang, Ilwaya Farm. Ya mungkin teman-teman peternak yang lain karena kan mungkin saya sering kula atau sering tanya-tanya soal stok. Maka dari itu mungkin itu perkembangan yang sedikit pesat itu pada waktu 2022 pertengahan itu sampai sekarang. Untuk populasinya yang dulu itu kita stuck di selama hampir 2 tahun ternak itu stuck di kisaran 70 ekor populasi. 70 ekor ya. Problem kita Mas, kita ini kan sebagai seorang peternak breeder. Mempunyai visi untuk menjadi besar. Maka dari itu kita harus menabung populasi domba betina karena kita tidak mempunyai cukup kemampuan finansial untuk beli-beli indukan di luaran. Yo kita stucknya karena tentu cash flow kita macet. Yang kita jual cuma domba jantan. Itu pun hanya untuk beli pakan Mas sebenarnya. Penjualan domba jantannya tadi habis untuk beli pakan gitu. Iya, cash flow kita macet total. Akhirnya kita rombak Mas, kita mulai breeding itu kita mulai trading itu kita mulai rombak sedikit demi sedikit. Pakan kita suplai dari hasil atau laba kita tradingan Mas. Dari jual beli kita buat beli pakan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan Mas, dengan sedikit lancar lah. Lancar banget ya enggak deh. Rodok bisa tidak mikir teman-teman kalau soal pakan teman-teman. Karena memang tujuan kita trading itu yang utama sebenarnya untuk jual, untuk beli pakan. Terus kalau ada sisanya ya kita tabung. Oh sisanya ditabung gitu, tapi sisanya banyak Mas. Enggak banget ya Mas. Dan sekarang ada full bloodnya juga ya. Lah kita tabung untuk beli full blood. Kita tabung untuk buat kandang. Sedikit demi sedikit populasi mulai bertambah. Dan tentunya itu manis-manisnya ada juga, tentunya ada. Pahitnya ya banyak Mas. Kita dulu pernah hampir tiap hari itu kubur cempe loh Mas. Karena tentu pada awal ternak itu kan kita ya sopo sih peternak yang pemula tidak salah pakan. Ya pasti semua peternak yang pemula pernah salah pakan teman-teman. Pada saat itu kita gunakan pakan full rumput odot. Hasilnya gimana? Hasilnya ya tentu domba banyak yang kecendet tanpa konsentrat sedikit pun Mas. Jadi susu rata-rata indukan kita tidak keluar susunya. Kita hampir tiap hari kubur cempe yang mati karena mungkin kurang ilmu dari bidang pakan. Itu sebenarnya disebabkan oleh kita sendiri yang terlalu menutup diri pada awalnya. Ya tentu saran saya bagi pemula-pemula belajarlah edukasi pakan. Ya entah yang paling mudah itu teman-teman. Sebenarnya pakan itu siapkan anggaran modal untuk beli pakan. Semacam pakan tambahan kayak konsentrat gitu Mas ya. Itu meskipun kita berikan porsinya sedikit tapi sangat berimbas pada hasil kita selanjutnya teman-teman. Hasil breeding kita. Ya sebenarnya utama itu untuk mencegah atau meminimalisir tingkat kematian di kandang. Intinya untuk pakannya itu domba kan kayak gini Mas ya, dikandangkan gitu.
Dalam artian itu kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu nggak tercukupi kalau dikurung di kandang, kecuali kalau diliarkan. Aku harus ngomong ngono kok uangan loh Mas Pak nih. Iya, rada ngeblank Mas saya. Dehidrasi tadi. Sebenarnya tak masih ngene ta. Ya, gitu intinya. Pokoknya kita sebagai manusia yang mengkandangkan domba harus menyuplai kebutuhan nutrisinya dengan semaksimal mungkin. Yo selanjutnya domba ini berkeliaran di alam bebas lah pokoknya. Mulai dari asupan mineral, vitamin, terus proteinnya, karbohidratnya harus terpenuhi teman-teman. Karena kita kan ya sebagai peternak kan mengandangkan domba itu. Dan itu semua juga harus seimbang juga Mas Vicky. Harus seimbang. Jadi ojo kalau ngasih pakan ya ojo ngawur. Maksudnya pomo sampai buat formulasi di awal. Saya pun pernah keliru Mas buat formulasi. Kemarin kan diretok gue teman-teman. Nggak apa-apa gue. Yang saya tahu kan sumber gula kan sebagai sumber energi. Formulasi saya itu 50 kilo molasses. 50 kilogram molase itu tetes tebu itu. Terus 50 kilogram kopra. Kopra kan sumber protein karena saya tahu kan pakan itu cuma protein dan energi. Itu kan ngawur teman-teman. Itu mau tak aplikasikan ke domba pasti banyak banget kematian di kandang. Hasilnya kan karena itu kan tidak pernah saya aplikasikan. Hasil domba saya malah selamat. Yang pertama tanya-tanya soal pakan sebelum beternak. Apakah ada apa itu pakan yang aman untuk domba? Apa pakan yang tidak aman untuk domba? Yus tanyakan itu ke peternak di sekitaran jenengan semua. Nggak harus ke Mas Vicky Kurawafam. Nggak harus ya. Tapi kalau mau WA ya monggo pasti insya Allah saya ya, jawab. nomornya saya cantumkan nanti insya Allah. Nah setelah itu untuk saat ini Mas sedikit bocoran aja untuk pakannya ini dikasih pakan apa ini setelah ini ya Mas, kemarin ini dipakan. setelah kita uji coba banyak banget. Ini pakan cuman rumput dan konsentrat. Konsentratnya yo salah satu konsentrat yang PK-nya 18% tak campur jagung. Malah Cuma itu. Cuos ya. Berapa persen konsentrat jagung? konsentratnya? Konsentrat per ekor kisaran 3 on sampai 3 on setengah Per hari ya? per hari. Per Kalau hari. untuk domba yang sengaja untuk dikoloni saja. Tapi kalau domba yang sudah masuk tahap menyusui, laktasi, itu konsentratnya 5 sampai 7 on, Mas. 5 sampai 7 on per harinya. Kita perbanyak konsentratnya. Karena dia memproduksi susunya Mas ya. Iya. Untuk hijauannya kan kadang ada yang tanya, Mas takrani berapa hijauannya? Ya sekenyangnya. Kalau domba itu sudah enggak bengak-bengok seperti ini kan waktunya jam makan sebenarnya. Tapi dia tidak teriak-teriak, ya mungkin makan di pagi ini tadi sudah warak atau sudah kenyang. Berarti besoknya segitu lagi Ya, apa ada tambahan sedikit-sedikit? itu berarti kalau dia ini kan ada rampenya Mas, tapi kisaran 5% dari total pakan tadi. Ya itu adalah jumlah pakan yang kita yang sudah maksimal ya. Kalau terlalu ngerampen ya berarti pakannya terlalu banyak yang membuang, terus porsi makannya terlalu banyak. Kalau enggak ada rampennya sama sekali malah bersih sih. Itu patut dicurigai bahwa pakannya kurang. Yes, pokoknya pakan itu selama kita makan pasti ada rampennya sedikit-sedikit, ini berarti pakannya sudah cukup Mas. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak lebih. Nah, tapi ini nantinya dibuang Mas kalau rampennya kayak gini. Enggak sih, kita tambahin. Oh, ditambahin aja lagi ya. Ya itu tadi tentang pakan sedikit karena memang di awal gagal dipakan ya Mas ya. Nah, tadi dari populasi yang maksimal 70 ekor tadi Mas ya. Otomatis kan peternak-peternak khususnya yang berfokus pada breeding itu bertanya-tanya ataupun sekedar untuk referensi ya, perimbangan. Untuk pemasarannya gimana bisa signifikan gitu Mas Vicky? Pemasaran saya yang utama sekarang lewat YouTube Mas. Yang kedua lewat Facebook. Jadi kita main di online saja sih sebenarnya. Kalau ada yang tanya, Mas Vicky pernah ke pasar atau enggak? Kita jawab jujur ya enggak pernah Mas. Gak pernah ke pasar ya? Tapi kalau bisa jualkan kambing domba yang misalnya untuk ke daging bisa enggak? Bisa. Kita jual ke jagal. Enggak pernah ke pasar tapi bisa jual ya? Nah, bisa ya, contohnya saya Mas Ferry. Dan peternak-peternak yang sering sekali tampil di YouTube, saya yakin sebagian besar enggak pernah ke pasar. Nggak pernah ke pasar. Paling ke pasar ini Mas, pasar tradisional nganter istrinya. Nah, pasar Depan jarang Mas. Pasar Depan jarang. Nah itu berangkat dari situ, intinya sering-sering main di medsos gitu Mas ya? Ya, jadi pemasaran utama karena kita kan berjalan seiring perkembangan zaman teman.
Karena kan pasar kebanyakan sudah pindah ke online, kenapa domba tidak pindah? Jadi yang dinamakan peternak modern itu bukan hanya peternakannya sistemnya, tapi juga pemasarannya Mas ya, Iya, Mas. yang modern gitu. Dan dombanya juga domba modern. Kalau domba dorper ini termasuk domba modern atau gimana sih Mas sebenarnya? Enggak sih, bener Enggak ini. ya. Itu domba lokal, Mas. Lokal Australia. Lokal Aussie. Lokal Aussie. Ya, itu cukup Mas, cukup bisa menunjang ya Mas di YouTube, di Facebook dan media-media sosial yang lain gitu. Selama ini ya wes. Malah ada beberapa kondisi pada saat kita kurang barang malah. Tapi ada juga beberapa kondisi pada saat kita overpopulasi. Ya yang Wes, namanya tergantung lah orang rezeki jualan. itu wes, pasti ada yang ngatur. Oh. Intinya selain mainan medsos juga ini tentunya ya Mas ya. Jujur, amanah, Murah. murah, sing jelas ya. Murah tapi nggak murahan tentunya ya. Iya, tentu Mas. Masa ya tak tulis sih Mas tapi gak murahan. Ya biar menafsirkan sendiri ya. Ya tapi setidaknya kalau melihat barangnya memang seperti itu Mas Vicky. Dan Mas Vicky ini rencananya ke depan ini masih muda ya, 23,5 tahun, belum ada 24 ya. Rencana ke depan memang fokus untuk pengembangan di dombanya atau domba itu sekedar batu loncatan gitu Mas. Enggak sih. Kalau kita ya fokus. Mas, sebenarnya ini ada satu konsep yang disampaikan mentor saya dulu. Bagi seorang pengusaha kita kan harus sekaligus menjadi seorang bisnis hunter. Jadi kita domba ini sebagai core bisnis kita, bisnis utama kita, tetapi harus ada bisnis-bisnis Yang lain. yang menunjang. Tetapi Karena kita kan gak melu wong ibaratnya Mas. Maka dari itu harus mencari sebanyak mungkin peluang-peluang bisnis. Terus saya kan sampai saat ini kan masih tetap belajar di domba, masih tetap belajar di mungkin ya untuk bisnisnya yang lain masih mau berjalan. Terus mungkin itu saja sih. Siap. Dehidrasi lagi Mas. Kita harus mau antar teman nah. Iya, ada yang mau disampaikan lagi sedikit Enggak tambahan? sih Mas, ini mohon nganu teman, mohon maklum. Ini kan hari puasa. Jadi ngomongannya malah rada ngantuk. Kayak dehidrasi. Enggak ada skrip terus Agak agak skrip sama sekali. menggok-menggok gitu ya. Jadi ya bagi yang nyimak video ini paling ya mohon dimaklumi aja. Tapi ngena ada sebagian beberapa yang ngena, insya Allah kalau nyimak dari awal sampai akhir kena. Terima kasih Mas Vicky, saya tadi mebut Mas Vicky Mas Ferry ya. Habis dari. Kali aku nyebut Gus Ferry bareng ya. Iya. Oke Mas, tambah sukses, tambah berkah. Amin. Sudah ada rencana nikah belum ini? Tunggu ya Mas. Siap. Lamaran muga-muga gendang jaket-jaket. Amin, siap. Tambah sukses, tambah berkah. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan silakan di like, subscribe dan komennya karena itu semuanya menyenangkan dan membahagiakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.